Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada tanggal 11 Agustus 2023. Pada pagi hari ini saya akan membahas khusus tentang Astra Agrolestari, di mana kenapa stock picking saya tentang Astra Agrolestari, karena ada wacana Bapepti yang akan membuat bursa komoditi sawit di Indonesia yang mengikuti seperti bursa di Malaysia, di mana kalau memang itu terjadi, maka pergerakan kontrol harga CPO yang ada di Indonesia lebih stabil karena kita bisa sendiri yang mengontrol uh, output dan inputnya. Tetapi untuk sektoralnya yang akan pasti terpengaruh bagus itu di sektor AALI. Pertama, walaupun saya memilih AALI, tetapi saya sudah sekilas sedikit melihat bahwa secara fundamental AALI masih kurang bagus, di mana revenue itu hanya terjadi di tahun 2019 sampai 2021, tetapi di 2021-2022 seimbang, tapi 2022 sampai 2023 itu mengalami net income yang turunnya signifikan. Dan dari segi permodalan dan hutang tidak ada perubahan sama sekali dalam 5 tahun ini, 2018 sampai 2023 hampir mirip. Jadi juga seperti kayak net income-nya tahun 2023 ini sama seperti net income tahun 2019. Yang saya condong dari kenapa saya memilih AALI, karena AALI salah satu perkebunan yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau memang bursa komoditi tersebut jadi, mungkin akan meningkatkan kapasitas output input sawitnya AALI juga untuk membantu pergerakan harga komoditas agar lebih stabil. Nah, untuk case statistik EPS 2020 433, 2021 1024, 2022 897, dan 2023 382. Di mana kita lihat 2023 EPS-nya di bawah 2020. Jadi wajar sih saham AALI ini turun kembali dari 10.000 atau 12.000 sekarang jadi 7.775 lagi ya. Itu wajar karena kita lihat EPS-nya ngedrop dari 2021 sampai 2023 itu ngedropnya hampir 60%. Jadi sangat not good ya. Jadi untuk juga ROE, ROA, NPM itu cuma 3,23%, itu juga not good itu. Jadi kurang menarik. Yang menariknya saham AALI itu karena jika harga komoditasnya naik, karena hutang dia kecil 0,3 kali, itu akan merubah margin net profit marginnya menjadi signifikan. Tetapi karena untuk komoditas di 2023 ini harga CPO-nya ngedrop kembali, saya bilang ini kurang worth it. Kenapa saya pilih AALI juga? Karena current ratio nya dengan quick ratio-nya tinggi 286. Ini saya akan sedikit compare dengan London Sumatera. Ini London Sumatera juga sahabat Jose bisa lihat lebih parah EPS-nya turun. Nah, terus ROE-nya sama
cuma 2-3%, cuma NPM-nya aja sedikit dia uh, lebih tinggi, karena yang kubilang tadi itu kan 8,84 ini LSIP. Karena lihat tuh DER-nya LSIP 16,58%, berarti 0,16 kali, dan current ratio dengan quick ratio dengan CR-nya di atas 100, sangat bagus. Tetapi perputarannya sangat kuat seperti itu dengan harga komoditas lagi turun, makanya IPS-nya lebih ancur daripada AALI itu. Nah, jadi karena kenapa? Ya, current ratio tuh semakin besar memang bagus. Tetapi ada di mana titik kalau memang dia dipengaruhi dengan harga barang, ya, harga barang lagi turun, tapi dia jor-joran terus masih memproduksi dan tidak ada kestabilan CR, current rasionya itu. Ini saya kalau ada perusahaannya yang menonton video saya sangat senang, karena kenapa? Ini saya memberikan solusi juga. Kalau memang harga lagi mengalami penurunan, jangan terlalu jor-joran dalam putaran ini. Likuiditinya sedikit di dropin, atau istilahnya harus stabil lah. Kalau LSIP ini, kalau sahabat Jose mau tahu, dulu nggak sampai 516% loh. Dulu hanya palingan 100 atau 150 itu. Makanya saya lebih cenderung uh, memilih AALI dalam saya merekomendasikan ini, karena AALI dia untuk likuiditasnya sangat stabil dan very good. Kalau untuk dari segi, ya istilahnya tuh, ya seperti inilah sahabat Jose bisa lihat 152 IPS-nya. Nah, 152 dikurang 49 dibagi 152, berarti turunnya hampir 68%. Nah, sedangkan tadi AALI sama, tapi 60% lah kita anggap dia itu, karena ada 24-nya. Jadi kalau dimasukin ke situ berarti sekitar 400, berarti 60%. Nah, bandingi current rasionya sangat tinggi di LSIP, sedangkan di AALI current rasionya stabil. Memang AALI selalu seperti itu. Nah, itu. Jadi untuk AALI pun, karena ini sawit, saya kasih satu bocoran juga cara baca fundamental untuk sawit. Sahabat Jose bisa lihat juga dari NAVS-nya, Net Asset Per Share-nya. Itu titik normalnya AALI ada di 11.423. Sedangkan tadi di LSIP itu ada di posisi 1573. Sekarang harga LSIP 1040. Ini sama, tetapi lihat tuh sahabat Jose, LSIP 1500-nya berapa kali kena. Nah, itu. Dan sekarang di harga 1040. Tetapi kalau kita hitung harga sekarang itu sudah murah belum? Sudah. Jadi semua sebenarnya plus minusnya AALI dengan LSIP ini hampir sama itu. Tetapi kalau memang bursa komoditas itu jadi itu, saya kenapa lebih condong ke AALI itu karena bisa sahabat Jose lihat itu
salah satu market cap terbesar di AALI. Karena kenapa? Asetnya 29T, salesnya 9,3 kali 9,3 T, sedangkan LSIP itu salesnya cuma 1,8, asetnya cuma 12,5. Jadi tidak masih 1:2. Jadi saya lebih cenderung ke AALI karena ya AALI lebih fluktuatif ketimbang LSIP. LSIP ini kalau sekali lagi nganggur, lagi tidur, itu kayak kata orang bilang beruang tidur, hibernasi dia. Hibernasinya nggak tanggung-tanggung, bisa 6 bulan. Makanya kalau lihat chartnya LSIP tuh, nah kalau dia lagi hibernasi itu agak lama nunggunya gitu. Sedangkan lihat AALI lebih fluktuatif dia itu. Kalau memang lagi saatnya turun dia. Kalau memang ini dan istilahnya enggak hibernasi lama-lama itu. Jadi dia, kalau sahabat Joseph bisa bandingkan dan itu nanti bisa ngerasain pas kita beli sahamnya. Kalau kita lihat dari chart ini kadang istilahnya seperti seolah-olah kayak istilahnya apa, lebih cepat AALI atau lebih cepat LSIP gitu. Nah, tetapi jangan kita bandingkan seperti itu. Kita sekarang balik lagi ke fokus ke fundamental. Jadi kenapa saya memilih AALI, karena itu sahabat Jose, dia market cap yang terbesar, bukan market cap masalahnya, maksud saya perusahaan sawit yang salah satu terbesar di Indonesia. Jadi kalau memang bursa komoditas tersebut jadi launching oleh Bapepti, kemungkinan besar isi produksi yang input outputnya banyak diisi oleh AALI. Mungkin yang kedua second linernya atau three linernya mungkin di LSIP atau Sampurna Agro atau ya perusahaan-perusahaan sawit yang lain yang ada di Indonesia. Tetapi kita bisa pastikan karena AALI yang terbesar, jadi output untuk harga komoditas itu kemungkinan besar AALI yang bisa banyak pegang kendali ketimbang LSIP atau yang lain. Jadi segi peputarannya juga AALI itu dia stabil, tidak tiba-tiba jantungan langsung naik habis itu turun dalam, tidak seperti yang lainnya. Kalau mau lihat lagi saham ini PNGO, itu Pinago Utama, itu dari Sumatera. Nah, tetapi lihat tuh lagi growth dia itu. Tetapi jangan lihat itunya, sahabat Jose, lihat asetnya kecil. Ya, aset kecil mudah dikelola. Kalau aset gede itu tidak bisa kita pastikan dia bisa ngelola sama bagusnya dengan ini. Nah, lihat CR-nya cuma 154 QR ini, karena LSIP seperti ini dulu. Kalau sahabat Josi mau tahu 72, 154, enggak sampai 500 ini dia terlalu jor-joran. Lagi harga turun dia terlalu jor-joran. Nah, CSRA juga ini juga sawit, sahabat Jose bisa lihat asetnya hampir mirip dengan PNGO. Nah, tetapi CRA lihat harganya EPS-nya hampir mirip sama dengan AALI dengan LSIP, satu kesatuan. Tetapi ya itu sahabat Jose bisa lihat CR-nya kan, itu memang normalnya CR yang selain AALI itu normalnya harusnya memang dia angka di bawah 200, 100 sampai 150. Nah, cuma AALI yang konsisten selalu di atas 200. Itu menurut seluruh yang saya lihat tiap tahunnya dia selalu oke di sana. Nah, kalau si
si CSRA NAVS-nya sudah inline 493, harga pasar sudah 492, berarti harganya sudah sampai. Nah, kalau PNGO tadi sahabat Jose bisa lihat PNGO 958, sekarang 1350, sudah kemahalan sahabat Jose. Jadi dijual dulu dong. Itu kalau kita berdasarkan data ya gitu. Nah, kalau LSIP itu masih under value. Kalau memang yang suka saham, tidak mau saham yang the big-nya bener, mau yang second-nya, yang misalnya nomor 2-nya, ini LSIP juga direkomend sih. Nah, itu di 1573, cuma yang saya tekankan bukan di bukan di istilahnya tuh NAVS-nya atau ininya, likuiditasnya nih. Yang saya tekankan itu kalau namanya suatu Indonesia, suatu negara mau buka bursa komoditi, dia pasti akan mencari siapa yang buyer atau seller atau yang itunya yang terkuat. Ya kalau kita lihat ya pasti AALI dong. Itu. Nah ini AALI, ini sahabat Jose bisa lihat equity-nya dua kali dari LSIP. Asetnya juga 2 kali dari LSIP. Sedangkan satu lagi adalah lagi saham Sampurna Agro. Kita coba lihat. Nah, sahabat Jose bisa lihat sendiri kenapa saya memilih AALI. Itu karena dia memang market cap yang terbesar. Maksudnya market pasar berdasarkan kekuatan asetnya ya, kekuatan salesnya juga dengan penjualan dengan itunya dia paling besar. Jadi dia yang akan nanti mempengaruhi harga komoditi CPO di Indonesia jika memang terjadi. Dan jika memang terjadi, aku sangat bahagia jika memang itu terjadi. Karena kenapa? Ya untuk khusus AALI itu akan revenue-nya akan sangat terdongkrak. Nah, sedangkan lihat tuh SGRO, sahabat Jose bisa lihat current ratio-nya cuma 89. Makanya saya bilang selain AALI itu yang lain pasti di bawah 200. Cuma nggak tahu kenapa LSIP bisa 500. Berarti kelihatannya dia sangat agresif. Coba kita lihat LSIP sekali lagi ya. Kita coba lihat di sininya. Cash flow-nya oke, no problem. Jadi dia operatingnya malah cenderung turun. Net cash-nya juga cenderung ini. Bentar. Oh, kalau dari seperti data kayak ini memang benar-benar perusahaan yang mau ngejot sendiri. Itu bukan ada sebab-sebab lain, karena ini memang kelihatan dia ngejot apa bahasanya tuh agresif. Untuk likuiditasnya memang dia agresif. Jadi memang untuk likuiditas LSIP sekarang lagi yang paling the bestnya. Cuma kalau paling the best di harga yang turun itu bukan the best. Itu namanya kurang baik. Karena sama aja bahasanya kita kerja 10 kali lipat di harga yang tidak bagus, sama aja hasilnya tidak bagus. Gitu. Kecuali kalau currentnya likuiditasnya masih bagus di atas 200, pada saat harga komoditasnya naik itu yang is good. Seperti yang dilakui AALI dia konsisten di atas 200, itu
sangat bagus. Makanya pergerakan Ali itu untuk sahabat Jose yang suka main trading itu sangat oke. Ini saya kasih secara teknikal ya, kita nggak usah terlalu lama di secara fundamental. Oke, kita masuk ke secara teknikal. Oke sahabat Jose, kita kembali lagi secara teknikal di saham Ali. Kenapa saya bilang Ali itu sangat enak diperjualbelikan, ditradingkan ketimbang L-ship dan yang lain atau yang itu, karena dia chartnya tuh sideways. Jadi sahabat Jose bisa lihat sendiri titik entry poin-poinnya tuh sangat sudah sistematis. Jadi sudah sangat good lah. Jadi seperti ini. Jika dia main di bar kuning, berarti kita cukup tunggu aja sampai 7025 atau 7100. Kita beli di sana. Kita jual nanti di 8 dosa, tunggu sampai 8475. Kita tunggu aja di 8050. Nah, jika yang suka main uptrend tipe break, ya kalau memang dia break di 8475 kejar aja nggak apa-apa. Kalau memang dia memang sudah main di zona hijau, berarti beli di 8475 atau 85. Nah, dengan target cut loss itu di 83. Itu harus kita konsisten. Kalau namanya trading harus konsisten, harus cut loss kalau memang terjadi pembalikan. Nah, kalau memang dia tidak jadi break, nah kalau memang itu 8475 memang true, berarti targetnya mudah aja, kita tinggal baca aja 9625 itu. Nah, tetapi di chart patternnya itu 9625 kan itu support sebelumnya yang jadi resisten yang di sini. Nah, ini. Nah, itu. Nah, jadi sahabat Jose bisa lihat cara bacanya seperti itu. Kalau memang itu jebol berarti targetnya lagi sedikit di sini. Nah, di mana di sini juga sebelumnya support jadi resisten, sekarang ini juga resisten, ini jadi resistennya juga. Nah, gitu. Jadi cara bacanya seperti itu mirip cara baca turtle trading, cuma nanti aku ajarinya dengan lebih simple karena turtle trading sedikit tricky. Makanya itu harus benar-benar dipelajarin biar bisa jadi master scalping. Jadi master scalping atau master copet kalau kita istilah di Indonesia, copeter. Copeter saham. Nah, itu. Oke, jadi kita lanjut. Jadi kalau misalnya sudah 1075 juga jebol, berarti ini ke 12425, di mana sahabat Jose bisa lihat juga ini kalau saya panjangin. Nih, sahabat Jose bisa lihat tuh. Itu ajaibnya Fibonacci sahabat Jose, karena kenapa? Ya itu, dia bisa berhenti di mana di titik yang memang itu titik yang sangat kuatnya, itu yang akan terjadi turbulensi, atau saya terjadi bahasanya yang saya pernah jelasin, kalau pesawat memasukin awan, nah, dia akan sedikit turbulensi antara jatuh kembali ke bawah atau langsung lepas dari awan itu dan langsung terbang itu. Tetapi jika misalnya kejedot yang saya bilang itu kejedot ini tidak mampu nembus awan itu, dia langsung akan turun lagi ke lapisan sebelumnya. Jadi kalau kita naik pesawat itu, sahabat Jose bisa lihat kalau di jendela itu ada awan atas, ada awan bawah. Seperti itulah kira-kira analoginya itu. Jadi apa? Ya sahabat Jose bisa memakai analogi itu dalam bermain saham ini, karena ya intinya sih kita fokus untuk mencari cuan, bukan mau mencari sistem mana yang terbaik, karena semua sistem, semua fund manager itu sama.
hingga bagaimana cara kita entry buy atau entry sell atau take profit atau cut loss atau istilah bahasanya itu dalam manajemen uang gitu. Jadi tidak ada ilmu yang semuanya perfect. Makanya saya bilang semua rekomendasi saya bersifat disclaimer. Bukan menghasut, bukan memaksa, bukan merayu, dan bukan mau melakukan suatu brainwashing itu, tetapi hanya untuk memberikan opini bagi para investor yang tidak ada broker yang bisa menjelaskan pertanyaan di saham tersebut. Karena banyak di broker-broker di Indonesia ini ngomong, oh dia bisa jago jualan tapi belum tentu bisa jago maintenance itu. Makanya saya membuat channel ini supaya nasabah-nasabah yang merasa sama brokernya kurang akur atau mau pengen kalau dengan saya cocok, mau pindah juga bisa itu. Tetapi saya bukan membuat channel ini cuma untuk mencari nasabah, tidak. Saya tidak memaksa kalian untuk pindah ke tempat saya gitu. Kalian boleh pakai sekuritas manapun, saya juga tidak apa-apa, karena saya juga di sini channel saya hanya bersifat edukasi, memberikan memberikan opini, memberikan review analisa yang secara yang baik dan secara yang benar itu. Jadi kita membeli saham itu jangan sembarangan dalam membeli. Kalau kita bisa membeli saham, kalau bisa beli saham yang the bestnya atau dia yang memang market terbaik di bidangnya. Karena seperti misalnya tadi, kenapa saya cenderung ke Ali? Kalau memang bursa komoditi itu memang benar-benar jadi dilakukan oleh Bapepti, saya sangat applause dengan Ali. Pasti Ali akan terdongkrak cukup tinggi karena dia pasti yang akan menjadi input output barang tersebut, karena stoknya dia yang paling banyak, penjualan dia yang paling banyak, dia juga bisa restock juga pasti bisa sebanyak penjualannya, karena beda dengan kompetitor yang sebelah-sebelahnya. Jadi itu kenapa saya lebih cenderung ke Ali. Jadi semoga aja cita-cita Bapepti yang ingin membuat pasar sawit lokal, harga sawit lokal itu semoga bisa terjadi, karena jika memang itu terjadi, Indonesia akan lebih baik lagi. Jadi ekonomi kita, untuk khusus yang punya kebun sawit, yang punya perkebunan sawit, itu taraf hidupnya mungkin lebih terjamin lagi karena harga pemerintah bisa intervensi melalui AALI ini yang sebagai player first marketnya, yang salah satu perusahaan yang go public yang aset dengan penjualannya terbesar di Indonesia untuk menjaga harga tersebut itu. Jadi it's very simple. Jadi kita memakai pola investasi seperti itu. Jadi kita ikuti tren aja seperti mobil listrik. Kalau memang terciptanya mobil listrik itu menjadi tren, berarti tinggal beli aja komponennya, beli aja yang menciptakan SPBU atau pengisian baterainya, beli aja juga baterainya, dan beli juga bahan mentahnya. Itu perusahaan bahan mentahnya. Jadi seperti itu kita kalau namanya menjadi investor. Jadi pola pikirnya jangan dibalik. Investor saham bukan investor trading. Investor saham ya investor saham.
Nah, kenapa Lo Keng Hong itu saya sangat setuju sama dia. Membeli saham itu jangan istilahnya tuh sembarangan, harus berdasarkan ada data, berdasarkan ada ini. Walaupun at least mungkin data itu dia palsuin, ya nanti tahu bisa ketahuan. Nanti kalau memang dia ketahuan, investor tidak akan percaya lagi gitu. Tetapi ya semoga pengawasan OJK tentang laporan keuangan tiap perusahaan itu bisa OJK jaminkan ke masyarakat bahwa laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan Go Public ini benar-benar teraudited dengan baik dan bukan laporan yang abal-abal. Jadi sehingga biar para investor masyarakat yang menjadi investor perusahaan tersebut tidak merasa dirugikan dengan datanya yang palsu. Itu ya, kita memang minta peran aktif dari lembaga untuk selalu mengawasi perusahaan yang go public tersebut untuk selalu transparansi dan selalu memberikan laporan data yang baik dan benar itu. Apalagi kalau memang sudah bursa komoditas sawit itu terbuka di Indonesia, itu harus benar-benar lebih transparansi dari transaksinya. Jangan bisa tiba-tiba bubble, bisa tiba-tiba kayak di monopoli, jangan juga itu. Tetapi ada baiknya biarlah market yang menentukan harganya itu. Tetapi kalau memang sudah terlalu kelewatan atau di ambang batas, melebihi batas, ya memang harus ada wacana dari pihak lembaga yang menstabilkannya itu. Oke, itu aja. Mungkin jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya seperti biasa di 082177096060. Jika belum subscribe, please subscribe channel saya. Semoga channel saya selalu memberikan arahan atau opini yang baik untuk masyarakat, untuk calon investor, dan untuk yang sudah menjadi investor. Ya, itu channel saya buat memang untuk memberikan review, opini, dan untuk kita bareng-bareng menganalisa benar nggak yang efek kalau memang berita ini terjadi, ini yang terjadi. Nah itu. Jadi itu aja. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sahabat Jose, salam cuan.